Halo Bapak Ibu guru semua, jumpa lagi dengan channel ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti PPG guru tertentu, saat ini sudah di tahap ketiga, Bapak Ibu akan menghadapi ujian tes berbasis komputer. Nah, salah satu soal pada UTBK kali ini adalah adanya soal uraian yang berupa studi kasus refleksi. Nah, bagaimana caranya strateginya untuk menjawab uraian UTBK pada PPG. Ini juga bisa menjadi acuan juga untuk Bapak Ibu guru Kemenak yang mengikuti PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Karena pada PPG dalam jabatan Kemenak juga ada uraian UTBK tentang studi kasus refleksi. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kita akan membahas bagaimana cara membuat jawaban uraian UTBK yang bernilai tinggi. Pembahasan ini sangat penting karena akan membantu Bapak Ibu guru menjawab soal secara tepat dan lolos UTBK dengan predikat terbaik. Yang pertama, kita harus perhatikan adalah struktur soal uraian UTBK, di mana ada mendeskripsikan masalah nyata yang pernah Bapak Ibu alami. Pada tahap pertama, soal uraian UTBK PPG itu ada empat tema yang sudah ditentukan dan nanti pada saat ujian untuk temanya akan ditentukan oleh panitia penguji. Artinya nanti sudah ditentukan tema apa saja. Keempat tema tersebut ada tema penilaian, LKPD, masalah media pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Pada tahap pertama kemarin itu temanya adalah LKPD. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mendeskripsikan masalah nyata yang pernah dialami. Nanti ada empat pertanyaan pemantik untuk soal uraian UTBK PPG ini. Yang kedua, mendeskripsikan upaya penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil dari upaya yang dilakukan. Yang keempat, mendeskripsikan pengalaman berharga dan pembelajaran dari kasus tersebut. Nah, untuk tipsnya, yang pertama pahami soal atau baca soal dengan seksama dan pahami yang diminta. Lalu pilih masalah yang relevan dan bidang studi dan pengalaman Anda. Nah, di sini mungkin di tahap ketiga ini Bapak Ibu untuk temanya sudah ditentukan ya. Untuk yang batch agama juga kita lihat saja nanti bagaimana diujikan. Tapi saran saya Bapak Ibu bisa memahami poin-poin ya untuk menjawab soal uraian. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan yang manapun, Bapak Ibu sudah siap. Lalu susun kerangka jawaban, silakan Bapak Ibu berlatih dengan menyusun kerangka jawaban. Nanti akan kita bahas ya berdasarkan dari soal di tahap pertama. Gunakan bahasa yang jelas. Jadi jangan sampai bertele-tele yang Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu diberi waktu 30 menit untuk menyelesaikan keempat pertanyaan pada soal uraian UTBK ini ya. Nah, jadi refleksikan pengalaman Bapak Ibu yang memang Bapak Ibu alami ya. Nah, berikutnya saya akan membahas per poin dari soal uraian pada tahap pertama tentang tema LKPD. Mari kita simak videonya. Baik, Bapak Ibu, ini soal pada tahap pertama ya, soal uraian pada UTBK PPG guru tertentu pada tahap pertama. Di sini pertanyaannya adalah deskripsikan LKPD. Jadi ini temanya tentang LKPD. Deskripsikan LKPD yang dibuat sesuai dengan kondisi peserta didik dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk menjawab poin nomor satu ini, Bapak Ibu harus mengetahui 3 poin ini ya. Jadi ada kondisi yang diharapkan terlebih dahulu, Bapak Ibu jelaskan. Lalu ada kondisi yang terjadi, lalu yang terakhir ada gap atau kesenjangan. Mari kita simak contohnya. Di sini di paragraf pertama, dalam upaya meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan LKPD yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pada kasus ini LKPD yang dikembangkan untuk meningkatkan. Nah, ini yang diharapkan ya. Diharapkan meningkatkan pemahaman materi melalui pembelajaran yang lebih interaktif. Ini nih. Ini yang diharapkan aktif, kolaboratif, dan berbasis masalah. LKPD ini diharapkan dirancang dengan mempertimbangkan. Nah, ini ya. Jadi di paragraf pertama ini adalah kondisi yang Bapak Ibu harapkan. Lalu di paragraf kedua, kondisi yang terjadi. Pada kenyataannya, sebagian besar peserta didik merasa kesulitan memahami konsep-konsep tertentu hanya melalui ceramah atau pembelajaran teori. Jadi ini di paragraf 2 adalah kondisi nyata atau kondisi real yang
terjadi di lapangan atau di kelas. Lalu ada gap dan kesenjangan. Tujuan dari utama dari penerapan LKPD adalah agar peserta didik dapat meningkatkan pemahaman mata pelajaran dengan cara yang lebih praktis dan aplikatif. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi, tugas berbasis masalah, serta meningkatkan motivasi peserta didik dengan membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Jadi di sini ada 3, Bapak Ibu pahami poin ini, ada kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, dan gap kesenjangan. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana merancang LKPD sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, LKPD dirancang dengan pendekatan berbasis masalah. Jadi ini jawaban, tapi poin inti yang harus Bapak Ibu pahami adalah 3 kriteria. Yang pertama, praktis dan dapat diterapkan. Yang kedua, rasional dan masuk akal. 3, relevan dan dengan strategi pembelajaran. Ini jawabannya. Nah, ini contohnya, contoh upaya penyelesaian. Misalnya langkah praktisnya adalah mengembangkan LKPD berbasis pendekatan konseptual yang didukung dengan gambar, warna, dan serta soal-soal yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya belanja atau pengaturan waktu. LKPD ini dapat digunakan secara mandiri maupun berkelompok. Ini untuk poin yang pertama. Poin keduanya, rasional dan sesuai masalah. Soal-soal dalam LKPD dirancang agar dekat dengan pengalaman siswa, sehingga membantu mereka memahami makna dari operasi hitung, bukan sekedar menghafal langkah-langkah. Penggunaan warna membantu membedakan jenis operasi dan langkah pengerjaannya. Ini untuk menjawab di poin kedua, rasional dan masuk akal. Jadi jawaban untuk pertanyaan kedua ini, yang pertama harus praktis dan dapat diterapkan, kedua rasional dan masuk akal, dan terakhir relevan dengan strategi pembelajaran. Relevansi dengan strategi LKPD ini dikolaborasikan dengan pendekatan problem based learning yang mendorong siswa berpikir kritis dan berdiskusi dalam memecahkan masalah. Nanti silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja ya dengan strategi yang Bapak Ibu buat. Berikutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana respon peserta didik dengan LKPD yang dibuat? Di sini saya ada contoh penjawaban, tapi silahkan Bapak Ibu nanti perhatikan pembahasannya. Sama seperti pertama dan kedua, ini ada 3 poin utama yang perlu dijelaskan dalam pertanyaan ketiga ini, tentang respon peserta didik dengan LKPD yang dibuat. Yang pertama adalah bentuk keberhasilannya. Bapak Ibu silahkan. Contohnya di sini siswa menunjukkan peningkatan pemahaman konsep, mampu menyelesaikan lebih banyak soal dengan benar, serta lebih percaya diri dalam diskusi kelompok. Kedua, bukti dukungan before dan after, sebelum dan sesudah Bapak Ibu lakukan upayanya ya. Di sini misalnya hasil evaluasi menunjukkan peningkatan nilai rata-rata kelas dari 56 menjadi 78 setelah penggunaan LKPD berbasis kontekstual. Selain itu, keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat, termasuk lebih banyak yang berani bertanya dan menjelaskan proses pengerjaan. Ini untuk bukti dukungnya ya. Jadi bisa juga Bapak Ibu menambahkan data-data yang konkret, misalnya berapa persen sebelumnya sesudah melakukan upaya ini ada menjadi berapa persen, ada peningkatankah? Seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini adalah masuk akal dan sesuai karakteristik siswa. Contohnya, hasil ini relevan dengan karakteristik siswa SD yang menyukai visual, aktivitas konkret, dan pembelajaran yang menyenangkan serta kontekstual dan dengan kehidupan mereka. Contohnya ini secara utuh, setelah penerapan LKPD, respon peserta didik menunjukkan hasil yang sangat positif, baik dari segi keterlibatan mereka dalam pembelajaran maupun peningkatan pemahaman terhadap materi. Lalu kita tambahkan lagi, sebelumnya after before ya, before after. Sebelum penerapan LKPD hanya sekitar 40%, ini datanya peserta didik yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. Namun setelah LKPD diterapkan, tingkat partisipasi peserta didik meningkat secara signifikan menjadi 85%. Jadi ada datanya, dan di sini juga ada rata-rata skor peserta didik meningkat sebesar 25% dari nilai rata-rata 70 sebelum penerapan LKPD menjadi 87 setelahnya. Lalu ada survei umpan baliknya juga ada mengungkap bahwa 90% dari mereka merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Jadi Bapak Ibu lengkapi dengan data. Lalu mereka mengungkapkan bahwa LKPD membuat materi lebih mudah dipahami. Jadi ketiga poin ini jangan sampai Bapak Ibu lewatkan ya. Seperti itu. Kita ke pertanyaan terakhir. Ya,
Di pertanyaan keempat, apa pengalaman berharga yang bisa Bapak Ibu petik? Untuk poin keempat ini sama, yang pertama penyelesaian masalah melalui pengembangannya apa, antisipasi masalah serupa, dan peningkatan kualitas penanganan masalah. Contohnya untuk cara penyelesaiannya, penyusunan LKPD yang sesuai dengan karakter siswa sangat membantu mengurangi kecemasan mereka terhadap matematika dan membuat mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Antisipasi masalah serupa, guru kini lebih cermat dalam menganalisis kebutuhan siswa sebelum menyusun media pembelajaran. LKPD menjadi bagian penting dalam perencanaan pembelajaran untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Lalu untuk peningkatan kualitas penanganan, melalui refleksi dan evaluasi berkala, guru dapat memperbaiki dan mengembangkan LKPD yang lebih adaptif, bahkan melibatkan siswa dalam penyusunan soal-soal kontekstual agar lebih sesuai dengan kehidupan mereka. Contoh di sini, beberapa pengalaman berharga yang dapat dipetik dari penerapan LKPD ini antara lain pentingnya fleksibilitas dalam desain LKPD. LKPD harus dirancang dengan memperhatikan keberagaman agama, dan sampai akhirnya nanti ada evaluasi dan umpan balik yang dilakukan secara terus-menerus, memungkinkan pengajar untuk mengukur efektivitas LKPD, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian diperlukan agar LKPD dapat semakin efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait soal uraian UTBK pada PPG, guru dalam jabatan, dan guru tertentu di batch ketiga dan guru tertentu pada tahap kedua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini untuk membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih, semoga sukses dalam UTBK-nya dan PPG-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.